Operator di dalam pemrograman bahasa C++. Jadi dalam C++ terdapat berbagai macam operator yang dapat dimanfaatkan dalam aplikasi. Jadi nanti akan dibahas tentang operator assign, kemudian aritmatika, operator majmuk, dan lain-lain. Operator assign, jadi ini lambangnya sama dengan, jadi operator ini akan memberikan nilai ke dalam suatu variabel. Jadi di sini ada gambar L value, kemudian di sebelah kanan ada R value. Itu artinya memberikan nilai 5 ke dalam variabel A. Kemudian di sebelah kiri tanda sama dengan, itu dalam pernyataan di atas itu dikenal dengan left value atau L value ya. Dan di sebelah kanan tanda sama dengan itu dikenal dengan right value atau R value. Jadi L value itu harus selalu berupa variabel, sedangkan R value dapat berupa variabel, kemudian nilai konstanta atau hasil operasi ataupun kombinasinya. Operator aritmatika ada plus, penjumlahan, kemudian minus, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, ada modulus. Ya, untuk yang operator persen ya, modulus itu sama dengan itu membacanya modulus ya, operator persen itu untuk mengetahui sisa hasil bagi. Jadi misalnya di sini A sama dengan 11/3 itu, maka variabel A akan terisi nilai 2 karena sisa hasil bagi 11 dan 3 adalah 2. Operator majmuk di sini dalam bahasa C++ begitu ya, operator aritmatika dapat disederhanakan penulisannya dengan format penulisan operator majmuk. Di sini contohnya misalnya A plus sama dengan 5 itu sama artinya dengan menuliskan A sama dengan A plus 5. Contoh yang keduanya, A bintang sama dengan 5 itu sama artinya dengan A sama dengan A kali 5. Kemudian ada lagi A garis miring sama dengan 5 itu sama artinya dengan menuliskan A sama dengan A dibagi 5. Contoh yang terakhir misalnya A modulus sama dengan 5 sama artinya dengan menuliskan A sama dengan A modulus 5. Jadi L value A sama dengan 5R value. Ada operator penaikan dan penurunan, plus plus dan min min begitu ya. Jadi operator penaikan atau plus plus akan menaikkan atau menambahkan satu nilai variabel, sedangkan operator minus minus akan menurunkan atau mengurangi satu nilai variabel. Jadi misalnya A plus plus titik koma, kemudian A plus sama dengan 1, A sama dengan A plus 1 di sini contohnya ya. Jadi untuk ketiga pernyataan di atas ya, seperti yang tertulis di situ, itu memiliki arti yang sama, yaitu menaikkan nilai variabel begitu. Menaikkan nilai variabel 1. Jadi karakteristik dari operator ini itu adalah dapat dipakai di awal begitu ya, plus plus A begitu, atau di akhir minus minus A variabel. Jadi untuk penggunaan biasa mungkin tidak akan ditemui perbedaan hasil dari cara penulisannya begitu. Namun untuk beberapa operasi nantinya harus diperhatikan cara peletakan operator ini karena akan berpengaruh terhadap hasil. Di sini ada contoh operator penaikan dan penurunan. Di sini contoh 1, B sama dengan 3 titik koma, kemudian A sama dengan plus plus B. Contoh 2-nya B sama dengan 3, A sama dengan B plus plus. Nah, di sini dari contoh 1 ya, nilai B dinaikkan sebelum dikopi ke variabel A.
Nah, sedangkan pada contoh yang sebelah kanan tuh ya, sedang contoh 2 itu nilai B di copy terlebih dahulu ke variabel A, baru kemudian dinaikkan. Jadi berbeda begitu ya. Operator relasional. Jadi yang dihasilkan dari operator ini bukan berupa sebuah nilai, namun berupa bilangan boolean yaitu benar atau salah. Jadi di sini ada operator sama dengan itu artinya sama dengan, kemudian tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh jika 7 sama dengan 5 itu hasilnya adalah false. Ya, berarti 7 itu sama dengan 5, berarti salah. Kemudian ada 5 lebih besar dari 4, maka hasilnya adalah benar. Kemudian 5 adalah kurang dari 5, hasilnya adalah salah. Operator logika. Operator logika itu juga digunakan untuk memberikan nilai atau kondisi true dan false ya. Jadi biasanya operator logika dipakai untuk membandingkan dua kondisi begitu. Jadi di sini misalnya 5 sama dengan 5 dan 3 lebih dari 6. Jadi ini mengembalikan nilai false karena true dan false. Nah, untuk logika not itu contohnya misalkan tanda seru ya, 5 sama dengan 5 itu akan mengembalikan nilai false karena true. Operator kondisional. Jadi di sini format penulisan operator kondisional itu seperti ini. Jadi ada formatnya kondisi, hasil 1, hasil 2. Jadi jika kondisi benar, maka yang dijalankan adalah hasil 1, dan jika kondisi salah, maka akan dijalankan hasil 2. Contohnya 7 sama dengan 5. Hasilnya adalah 3 karena 7 tidak sama dengan 5. Kemudian contoh yang keduanya 5 lebih besar dari 3. Nah, ini hasilnya adalah A karena 5 lebih besar dari 3. Demikian operator di dalam pemrograman bahasa C++.